Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Umar Zaki. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK tes kompetensi akademik untuk tahun 2019. Sekarang kita sudah masuk di bagian ketiga. Sebelum kita menyimak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar untuk memberikan masukan dan saran-saran untuk perbaikan video di masa yang akan datang. Baik, silahkan menyimak video berikut ini. Misalkan L1 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1 di titik 2,5. L2 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan 1 kurang X pangkat 2 yang sejajar dengan L1. Yang ditanyakan adalah jarak L1 dan L2. Coba kita ilustrasikan dulu dalam gambar. Ini adalah kurvanya. Taruhlah ya, harusnya di sini simetris. Ini taruhlah titik 2,5. Ini 2, 5. Maka inilah garis singgungnya misal. Ya, anggaplah lurus. Inilah L1. Kemudian ada kurva Y sama dengan 1 kurang X pangkat 2. Gini misalnya. Ada garis L2 yang sejajar L1 tapi menyinggung Y sama dengan 1 kurang X pangkat 2. Ya, mungkin yang ini ya. Taruhlah yang ini. Allahu alam. Ya, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Yang ditanyakan adalah jarak dari L1 ke L2. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa persamaan garis dari L1 ini. Nah, ini ada titik, ada kurva, berarti kita menggunakan rumus Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A. Di mana A, B adalah titik singgung dan M adalah gradien garis. Nah, karena garis ini menyinggung suatu kurva, maka M itu dapat diperoleh dari turunan pertama dari kurva yang disinggung oleh garis. Kurva yang disinggung oleh garis L1 adalah Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Y aksennya sama dengan 2X. Karena titiknya itu 2,5, ini A, ini B, berarti X-nya sama dengan 2. Maka kita ganti X-nya dengan 2 sama dengan 4. Dengan demikian, L1 itu persamaan garisnya adalah Y kurang B berarti kurang 5 sama dengan 4 dikali X kurang 2. Y sama dengan 4X kurang 8 ditambah 5. Y sama dengan 4X kurang 3. Atau Y kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Inilah persamaan garis dari L1. Nah, sekarang L2. L2 itu adalah persamaan garis yang sejajar dengan L1. Berarti jika ini kita L1 gradiennya kita namakan M1 dan M2 kita namakan gradien dari L2, maka karena L2 sejajar dengan L1, maka tentu M2 sama dengan M1. Maka M2-nya sama dengan 4. Karena tadi diperoleh M1 sama dengan 4. Nah, M2 sendiri itu dapat diperoleh dari Y aksen. Nah, M2 ini kan adalah garis singgung dari kurva yang kedua. Kurva yang kedua persamaannya ini. Y aksennya adalah sama dengan negatif 2X. Nah, ini sama dengan 4.
maka kita peroleh X sama dengan negatif 2. Karena X-nya sama dengan negatif 2, untuk mendapatkan Y-nya, kita substitusi ke persamaan kurva Y sama dengan 1 kurang X pangkat 2. Berarti 1 dikurang negatif 2 pangkat 2. Hasilnya 1 dikurang 4, negatif 3. Jadi titik singgungnya di sini, di L2 ini, koordinatnya adalah negatif 2, negatif 3. Nah, kita bisa menggunakan rumus jarak antara titik ke garis. Garisnya kita sudah tahu, 1, garis L1, dan titiknya ada di sini. Ini kan kalau kita perpanjang, berarti inilah jaraknya. Bagaimana rumusnya? D sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Apa itu X1 dan Y1? Ya, titik yang diketahui, yang dicari jaraknya terhadap garis. Berarti X-nya ini negatif 4, berarti negatif 4 dikali X1, ini kita anggap X1, ini tentu jadi Y1. Negatif 2 tambah Y, Y-nya diganti negatif 3 tambah 3 per akar negatif 4 pangkat 2 tambah 1. Ini habis. Negatif 4 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 8 per akar 17. Karena hasilnya positif, bisa kita buka 8 per akar 17. Jadi jawabannya adalah bagian D. Diberikan fungsi f dengan sifat fx tambah 3 sama dengan fx untuk tiap x. Dan diketahui integral dari fx dx dari negatif 3 sampai 6, hasilnya adalah negatif 6. Yang ditanyakan adalah integral dari 3 sampai 9 dari fungsi fx dx. Nah, ini adalah fungsi periodik, berarti dapat kita katakan nilai dari integral fungsi fx-nya itu akan sama setiap 3 periode. Setiap periode 3 gitu ya. Kalau kita ilustrasikan kira-kira misalnya ini adalah periode P, atau yang lebih real misalnya 4, misalnya ada fungsi yang periodenya adalah 4, maka setiap 4, berarti di sini 8, di sini 12, maka jika nilainya dari 0 sampai 4 itu adalah A, maka dari 4 sampai 8 nilainya juga A, dari 8 sampai 12 juga adalah A. Ya. Karena ini adalah fungsi yang periode yang merupakan fungsi periodik yang periodenya adalah 4. Nah, bagaimana dengan soal ini? Kalau kita ilustrasikan, berarti kira-kira ini negatif 3, ini 3, ini 6. Karena dari negatif 3 sampai 6. Ini semua nilainya adalah negatif 6. Otomatis dari negatif 3 sampai 0, karena periode 3, ini nilainya negatif 2. Ini negatif 2, ini juga negatif 2. Hasilnya, kalau yang ditanyakan itu dari 3 sampai 9, maka kita mencari berapa nilainya dari sini ke sini. Dari 3 sampai 6, periode 3 nilainya negatif 2. Dari 6 sampai 9 juga periodenya 3, berarti nilainya juga negatif 2. Berarti integral dari 3 sampai 9 dari fungsi fx negatif 2 tambah negatif 2. Atau negatif 4.
Diketahui suatu barisan aritmatika yang memiliki sifat XK tambah 2 sama dengan XK ditambah dengan P yang bukan 0 dan K bilang asli positif sembarang. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah suku-suku ganjilnya sampai di 2N tambah 1. Nah, yang pertama yang kita harus perhatikan bahwa ternyata optionnya ini harus memunculkan X2. Ya, jadi dalam kepala kita bagaimana caranya mengarahkan X3, X5, X7 dan seterusnya ini menjadi X2. Nah, sekarang mari kita coba. Jika saya punya barisan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn suatu barisan aritmatika, maka tentu X2-nya itu sebagai titik yang di tengah antara X1 dan X3, X1 tambah X3 per 2. Ini berlaku untuk barisan aritmatika. Selanjutnya, dari sini kalau saya dari sifat di atas, XK tambah 2 sama dengan XK tambah P, jika saya mengambil K sama dengan 1, maka tentu menjadi X3 itu sama dengan X1 ditambah dengan P. Nah, dengan demikian, X1 itu sama dengan X3 dikurangi dengan P. Kenapa diubah seperti itu? Karena yang ditanyakan nanti dimulai dari X3. Selanjutnya nilai X3, X1 ini saya substitusi ke persamaan di awal, di atas, maka X2 itu menjadi X1 menjadi X3 dikurang P ditambah X3 per 2. X3 tambah X3, X2 X3 ya, dibagi dengan 2 berarti sisa X3 kurang 1/2 P. Atau kalau kita tulis kembali X3 sama dengan X2 ditambah 1/2 P. Nah, kita berikan perhatian di sini ya. Karena ini akan kita gunakan nanti menyelesaikan persoalannya. Selanjutnya, mari kita melihat persoalan X3 ditambah X5 ditambah X7 ditambah dan seterusnya sampai X2N tambah 1. Ini adalah kita anggap sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Perhatikan, suku pertama namanya X3 berarti bagaimana caranya supaya 1 jadi 3? 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 2 tambah 1, 5, good, betul. 2 kali 3 tambah 1, 7. Berarti ini adalah 2 kali berapa ditambah 1 hasilnya 2N tambah 1. Kalau begitu otomatis di sini harus N. Dengan demikian X3 sampai X5, X tambah X5 tambah X7 sampai X2N tambah 1 ini adalah deret bilangan, deret aritmatika yang banyak sukunya itu sebanyak N. Ya. Ini terdiri dari N suku. Nah, sekarang kita ulik satu-satu. X3 itu sama dengan X2 ditambah 1/2 P. Jadi kita ubah sesuai dengan yang ini. Diubah karena ternyata option-optionnya dari A sampai E ini yang muncul adalah X2-nya. Nah, selanjutnya X5-nya juga kita ubah menjadi X2. X5 itu sendiri sama dengan X3 ditambah P. Dari mana kita paham ini? Ya, tentu dari sifat yang di soal. X3 sendiri sama dengan X2 tambah 1/2 P. Berarti di sini X2 tambah 1/2 P ditambah P sama dengan X2 tambah 1/2 P tambah P 3/2 P. Nah, X7 sama dengan X5 ditambah P sama dengan X5 sendiri sama dengan X2 tambah 3/2 P ditambah P berarti X2 ditambah 5/2 P. Perhatikan kalau di sini 3, di sini 1, di sini 5, di sini 3, kalau di sini 7, di sini 5 berarti selalu berkurang 2.
Dengan demikian, ini kalau kita teruskan, 2X 2N tambah 1 sama dengan X2 ditambah, di sini tentu 2N tambah 1 kurang 2. Karena selalu dikurangi 2, melihat pola sebelumnya dikali dengan P. Hasilnya adalah X2, 2N dibagi 2, sisa N, 1 dikurang 2, negatif 1, dibagi 2 berarti negatif 1/2 kali dengan P. Nah, selanjutnya kita ganti barisan deret bilangan ini dengan perubahan X3 menjadi X2, X5 menjadi X2, dan seterusnya. Berarti kalau saya tuliskan kembali X3 ditambah X5 ditambah X7 ditambah dan seterusnya sampai X2N tambah 1, X3 diubah menjadi X2 tambah 1/2P, X5 kita ubah menjadi X2 ditambah 3/2P, X7, X2 ditambah 5/2P, dan seterusnya, tambah X2 ditambah ini N kurang 1/2 kali P. Nah, sekarang kita kelompokkan, X2-nya kita kelompokkan, P-nya kita kelompokkan sendiri. Hasilnya X2 ditambah X2 ditambah X2 tambah dan seterusnya tambah X2 ditambah, sekarang yang P-nya 1/2P ditambah 3/2P tambah 5/2P tambah dan seterusnya ditambah N kurang 1/2P. Nah, kita sudah pahami di atas tadi bahwa deret bilangan ini ternyata terdiri dari N suku. Berarti X2-nya ini ada N suku. Maka banyaknya X2 itu N dikali dengan X2. Ditambah bagian belakang P-nya ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus deret bilangan. Deret barisan bilangan aritmatika. Rumusnya kita sudah paham. N/2 dikali A ditambah UN. A itu suku pertama, UN itu adalah suku terakhir. Maka di sini saya tuliskan N/2 dikali A, suku pertamanya, 1/2P ditambah UN-nya. Ya. N kurang 1/2 kali P. Hasilnya, karena ada per-2-nya, kita coba buat jadi pecahan memang, samakan penyebutnya. 2NX2/2 ditambah N/2 dikali 1/2P ditambah, ini dikali masuk, N kali P berarti NP kurang 1/2P. Ini habis. Yang sisa berarti 2NX2/2 ditambah N/2 dikali NP berarti N⁻2P dibagi dengan 2. Kita satukan, X2-nya ada di belakang sesuai dengan option-option. Berarti N⁻2P ditambah 2NX2 dibagi dengan 2. Inilah solusinya. Sekarang kita sisa cocokkan dengan option, yang mana option yang mirip sama dengan hasil yang kita peroleh. Saya tulis di sini N⁻2P ditambah 2NX2/2. Ayo kita coba cek. Oh, ternyata bagian A. Jadi jawabannya adalah bagian A. Demikian video kita kali ini.
Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jika dianggap bermanfaat, silakan bagikan ke saudara-saudara kita yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat juga dari video yang kami tampilkan hari ini. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.